Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas saja guys. Oke, hari ini pukul 10:30 guys, di tanggal 20 November 2022, hari Minggu ya. Dan gua ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang masih setia ya stay tune di channel kita. Dan tidak lupa gue ingatkan kembali ya, ini lagi weekend dan kita ucapin selamat yang lagi ngerayain weekendnya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guys. Dan kita langsung saja ya, untuk global crypto market cap saat ini cukup hijau ya, meskipun kenaikannya sedikit banget ya di 0,54% guys. Dimana untuk Bitcoin ini masih merah di 0,38% ya dalam waktu 24 jam ini guys, setelah pergantian candle hari ini. Ethereum hijau tapi tipis ya di 0,14%, kemudian BNB di 0,71% ya, masih merah. XRP cukup lumayan di 2,13% untuk kenaikannya. Dan secara rata-rata ya, bisa kita lihat di sini hampir sebagian besar untuk altcoin ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Jadi masih merah ya rata-rata. Dan yang cukup unik di sini ada Chiliz guys. Ini merupakan token penggemar atau fan token guys. Dimana sekarang ini kan menjelang Piala Dunia dibuka, ini nggak tahu kenapa malah turunnya lumayan ya di 15% guys. Seharusnya kan ini momen yang bagus ya buat fan token, tapi ini justru malah turun guys. Oke, kemudian kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin sesuai yang ada pada grafik ini, seperti yang bisa kalian lihat juga ya, bahwa untuk sekarang masih belum jelas guys mau dibawa kemana ya untuk pergerakannya. Dan sempat kemarin itu sebelum pergantian candle, pergerakannya sempat naik ya dan menembus di area pola symmetrical triangle ini guys. Tapi sebelum pergantian candle pada hari ini turun lagi guys, dan sekarang masih di area symmetrical triangle ya, dengan keadaan pergantian candlenya masih merah. Dan ini masih belum terkonfirmasi guys, apakah benar akan lanjut ke atas atau malah turun lagi ke bawah guys. Jadi nanti kita akan update lagi untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi pertama, datang dari theblock.co guys. Dan di sini diinformasikan guys ya bahwa Grayscale tidak akan membagikan bukti cadangannya guys ataupun reserve-nya dengan alasan masalah keamanan. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi perusahaan investasi kripto Grayscale tidak akan menunjukkan bukti cadangannya ya setelah produk Bitcoin dan Ether jatuh ke posisi terendah baru sepanjang masa ini guys. Karena masalah keamanan ya, mereka tidak membuat informasi dompet on-chain dan informasi konfirmasi tersedia untuk umum melalui bukti cadangan kriptografi atau prosedur akuntansi kriptografi canggih lainnya guys, kata Grayscale Jumat sore di Twitternya. Perusahaan mengakui ya keputusannya untuk merahasiakan informasi cadangannya ya atau reserve-nya akan menjadi kekecewaan bagi para investornya guys. Perusahaan kripto ditekan ya untuk menunjukkan lebih banyak informasi tentang cadangan mereka setelah kripto raksasa FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan awal bulan ini. Tapi kepanikan yang dipicu oleh orang lain bukanlah alasan yang cukup baik untuk menghindari pengaturan keamanan yang rumit yang telah menjaga keamanan aset investor selama bertahun-tahun guys, kata Grayscale. Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC mencapai rekor terendah ya pada hari Kamis, begitu pula dengan produk ETHE-nya. Perusahaan induknya yaitu Digital Currency Group telah menepis ketakutan penularan setelah peruntuhan FTX kemarin ya yang sangat mengejutkan itu. Namun pada saat yang sama entitas lain yang berafiliasi dengan Grayscale baru-baru ini menghentikan penarikannya guys. Dan Genesis Global Capital terhubung ke Grayscale melalui Digital Currency Group. Dan kita lanjut, informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Ripple ini akan mempertimbangkan guys kesepakatan untuk akuisisi aset FTX guys, kata Brad Garlinghouse. Brad Garlinghouse sebagai CEO Ripple mengatakan perusahaan akan tertarik ya dengan perusahaan milik FTX yang melayani pelanggan bisnis. CEO Ripple Brad Garlinghouse dilaporkan tertarik untuk membeli bagian-bagian tertentu ya dari pertukaran kripto FTX yang runtuh. Di sela-sela konferensi Ripple Swell di London diadakan pada 16 dan 17 November kemarin ya, Garlinghouse mengatakan kepada The Sunday Times bahwa mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried meneleponnya 2 hari sebelum perusahaan mengajukan kebangkrutan saat dia berusaha mengumpulkan investor untuk menyelamatkan bisnis. CEO dari Ripple mengatakan bahwa selama panggilan telepon, keduanya membahas jika ada bisnis milik FTX yang ingin dimiliki oleh Ripple. Bagian dari percakapan saya adalah jika dia membutuhkan likuiditas, mungkin ada bisnis yang dia beli atau dia miliki yang ingin kita miliki. Apakah kita akan membeli beberapa darinya?
Saya pasti berpikir itu ada di atas meja, katanya. Namun, Garlinghouse mengaku ya bahwa sekarang FTX telah mengajukan kebangkrutan Chapter 11 di Amerika Serikat ya. Dan potensi transaksi untuk bisnis FTX akan sangat berbeda ya dari transaksi satu ke transaksi yang lain. Saya tidak mengatakan ya kami tidak akan melihat hal-hal itu dan saya yakin kami akan melakukannya. Tapi itu jalan yang lebih sulit untuk bertransaksi, tambah Garlinghouse. Sekitar 130 perusahaan yang berafiliasi dengan FTX, termasuk FTX US, dimasukkan dalam pengajuan kebangkrutan di Delaware. Beberapa anak perusahaan yang tidak termasuk dalam proses termasuk Crypto Clearing House LedgerX, FTX Digital Markets, FTX Australia Pty, dan pemproses pembayaran yaitu FTX Express Pay. Garlinghouse mengatakan dia akan tertarik ya untuk membeli suku cadang yang melayani pelanggan bisnis. Cointelegraph telah menghubungi Ripple untuk memberikan komentar tambahan tapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi ini guys. Tampaknya para eksekutif Ripple ya seperti banyak orang di industri ini mengikuti perkembangan terbaru dari saga FTX ini guys. Pada 10 November, Chief Technology Officer Ripple David Schwartz mengarahkan pesan di Twitter kepada karyawan FTX menyarankan bahwa akan ada ruang di Ripple untuk mereka guys, selama mereka tidak terlibat dalam kepatuhan keuangan atau etika bisnis. FTX baru-baru ini menunjuk firma administrasi restrukturisasi Kroll sebagai agennya untuk melacak semua klaim terhadap FTX dan memastikan pihak yang berkepentingan diberitahu tentang perkembangan selama kasus kebangkrutan Chapter 11. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya, CryptoSlate.com menginformasikan bahwa Vitalik Buterin, kemudian Coinbase, Kraken, dan juga Binance ini akan segera mempromosikan Central Exchange tanpa kepercayaan atau trustless. Di tengah berkurangnya kepercayaan pengguna ya dalam pertukaran setelah runtuhnya FTX, Buterin membahas bagaimana Central Exchange secara kriptografis dapat membuktikan solvabilitasnya. Runtuhnya FTX telah sangat mengikis kepercayaan pengguna ya pada pertukaran kripto terpusat atau Central Exchange. Dan sebagian besar investor akhirnya menyadari pentingnya memiliki kunci aset digital mereka dan telah memindahkan rekor volume token dari bursa ke dompet non-kustodian. Peristiwa ini membawa gelombang urgensi ya untuk pertukaran terpusat untuk memberikan bukti yang dapat diandalkan bahwa mereka memiliki lebih banyak aset daripada kewajiban. Dalam postingan blog pada 19 November, co-founder Ethereum Vitalik Buterin menganalisis metode kriptografi yang digunakan sejauh ini oleh bursa untuk menjadi tidak dapat dipercaya atau trustless ya, termasuk keterbatasan metode tersebut. Dia juga menyarankan teknik baru untuk pertukaran terpusat ya, untuk mencapai kepercayaan yang melibatkan argumen pengetahuan non-interaktif singkat tanpa pengetahuan atau zk-SNARKs dan teknologi canggih lainnya. Kemudian Binance, Coinbase, dan juga Kraken bersama dengan mitra umum Andreessen Horowitz dan mantan CTO Coinbase, Balaji Srinivasan, berkontribusi pada postingan tersebut. Pada tahun 2011 ya, Mt. Gox adalah salah satu bursa pertama yang memberikan bukti solvabilitas dengan mentransfer 424.242 Bitcoin dari cold wallet ke alamat Mt. Gox yang telah diumumkan sebelumnya. Belakangan terungkap bahwa transaksi tersebut mungkin menyesatkan ya karena aset yang ditransfer mungkin tidak dipindahkan dari cold wallet. Pada 2013, diskusi yang dimulai tentang bagaimana pertukaran dapat membuktikan jumlah total simpanan pengguna mereka. Idenya adalah bahwa jika pertukaran membuktikan total simpanan pengguna mereka, yaitu total kewajiban mereka, bersama dengan kepemilikan mereka atas jumlah aset yang setara, yaitu bukti aset, maka itu akan membuktikan solvabilitas mereka guys. Dengan kata lain, jika bursa dapat membuktikan ya bahwa mereka itu memiliki aset yang sama atau lebih dari simpanan pengguna mereka, itu akan membuktikan kemampuan mereka membayar kembali semua pengguna jika ada permintaan penarikannya guys. Cara termudah bagi pertukaran ya untuk membuktikan total simpanan pengguna adalah dengan menerbitkan daftar nama pengguna bersama dengan saldo akun mereka. Namun ini melanggar privasi pengguna guys. Meskipun bursa hanya menerbitkan daftar hash dan juga saldo. Oleh karena itu, teknik pohon Merkle yang memungkinkan verifikasi kumpulan data besar akan diperkenalkan guys. Dalam teknik pohon Merkle, tabel saldo pengguna dimasukkan ke dalam pohon jumlah Merkle, di mana setiap simpul ataupun daun adalah pasangan saldo dan juga hash. Lapisan node paling bawah berisi saldo pengguna individual dan hash nama pengguna asing. Saat Anda bergerak ke atas pohonnya ya, setiap simbol mewakili jumlah saldo dari dua simbol di bawahnya dan jumlah hash dari dua simbol di bawahnya guys. Seperti yang terlihat pada grafik ini guys ya. Ini adalah contoh dari pohon Merkle. Sementara kebocoran privasi terbatas pada pohon Merkle dibandingkan dengan daftar nama dan saldo publik. Itu tidak sepenuhnya kebal guys, tulis Buterin.
Peretas yang mengontrol sejumlah besar akun di bursa berpotensi memperoleh pengetahuan yang signifikan tentang pengguna bursa. Tambahnya, penggunaan ZK Snarks. Jadi pertukaran dapat menempatkan semua saldo pengguna ke pohon Merkle atau komitmen KZG dan menggunakan ZK Snark untuk membuktikan bahwa semua saldo tidak negatif dan menambahkan hingga total nilai deposit yang diklaim oleh bursa. Menambahkan lapisan hashing untuk meningkatkan privasi akan memastikan bahwa tidak ada pengguna pertukaran yang dapat mempelajari apapun tentang saldo pengguna lainnya. Dengan kata lain, peminjam dapat memberikan bukti ZK atau Zero Knowledge ya kepada pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa peminjam tidak memiliki terlalu banyak pinjaman terbuka. Versi termudah ya untuk membuktikan pertukaran aset sendiri adalah metode yang digunakan oleh Mt. Gox. Pertukaran hanya memindahkan aset mereka pada waktu yang telah disepakati sebelumnya atau dalam transaksi di mana bidang data menunjukkan pertukaran mana yang memiliki aset tersebut. Pertukaran juga dapat menghindari biaya gas dengan menandatangani pesan off-chain. Namun teknik ini memiliki dua masalah utama guys. Yang pertama berurusan dengan penyimpanan dingin atau cold wallet dan penggunaan jaminan ganda. Dan sebagian besar bursa menyimpan sebagian besar aset mereka di cold storage ya agar tetap aman. Yang berarti membuat bahkan satu pesan tambahan untuk membuktikan kontrol alamat adalah operasi yang mahal guys, tulis Buterin. Untuk mengatasi masalah tersebut, Buterin mencatat bahwa pertukaran dapat menggunakan beberapa alamat publik dan jangka panjang. Pertukaran dapat menghasilkan beberapa alamat, kemudian membuktikan kepemilikannya sekali dan menggunakan alamat yang sama berulang kali. Namun ini menghadirkan tantangan ya dalam menjaga privacy dan juga security-nya guys. Alternatifnya, pertukaran dapat memiliki banyak alamat dan membuktikan kepemilikan mereka atas beberapa alamat yang dipilih secara acak guys. Selain itu, pertukaran juga dapat menggunakan bukti ZK ya atau Zero Knowledge untuk memastikan pelestarian privacy dan memberikan keseimbangan total semua alamat on-chain, kata Buterin. Kemudian masalah yang kedua adalah memastikan bahwa pertukaran tidak mengocok agunan menjadi solvabilitas palsu. Buterin berkata ya bahwa idealnya bukti solvabilitas dilakukan secara real time dengan bukti yang diperbarui setelah setiap blok. Jika ini tidak praktis, maka hal terbaik berikutnya adalah mengkoordinasikan jadwal tetap antara bursa yang berbeda. Misalnya, membuktikan cadangan pada 1400 UTC setiap hari Selasa. Masalah yang terakhir adalah memberikan bukti aset untuk mata uang fiat. Pertukaran kripto memiliki aset digital dan mata uang fiat. Menurut Buterin, karena saldo mata uang fiat tidak dapat diverifikasi secara kriptografis, memberikan bukti aset memerlukan ketergantungan pada model kepercayaan fiat guys. Misalnya, bank yang memegang fiat untuk pertukaran dapat membuktikan saldo yang tersedia dan auditor dapat membuktikan neracanya guys. Secara bergantian ya, pertukaran dapat membuat dua entitas terpisah. Satu yang berurusan dengan stablecoin yang didukung aset, dan satu lagi yang menangani jembatan antara fiat dan juga kripto. Buterin mencatat, karena kewajiban USDC hanyalah token ERC20 on-chain, dan bukti kewajiban datang secara gratis ya, dan hanya diperlukan bukti aset. Kemudian untuk penggunaan plasma dan validium. Untuk mencegah bursa mencuri atau menyalahgunakan dana pelanggan sama sekali ya, bursa dapat menggunakan plasma. Solusi penskalaan yang menjadi populer di kalangan peneliti Ethereum pada 2017 dan 2018 ya. Plasma membagi saldo menjadi token yang berbeda, di mana setiap token diberi indeks dan memiliki posisi tertentu di pohon Merkle dari blok plasma. Namun, sejak munculnya plasma ZK Snark, telah muncul sebagai solusi yang lebih layak ya, kata Buterin, dan versi modern plasma adalah Validium, yang sama dengan ZK Rollup tetapi data disimpan secara off-chain. Namun, Buterin memperingatkan ya, dalam Validium, operator tidak memiliki cara ya untuk mencuri dana meskipun bergantung pada detail penerapannya dan sejumlah dana pengguna dapat tersangkut jika operatornya menghilang. Kemudian ada masalah ya dari desentralisasi yang penuh ini guys. Jadi masalah yang paling umum dengan pertukaran yang sepenuhnya terdesentralisasi adalah bahwa pengguna itu dapat kehilangan akses ke akun mereka jika diretas, lupa kata sandi, atau kehilangan perangkat mereka. Pertukaran dapat mengatasi masalah ini melalui pemulihan email dan bentuk pemulihan akun tingkat lanjut lainnya melalui detail kenali pelanggan Anda ya atau KYC. Tetapi ini akan membutuhkan pertukaran ya untuk memiliki kendali atas dana pengguna. Buterin menulis, agar memiliki kemampuan untuk memulihkan dana akun pengguna untuk alasan yang baik, pertukaran harus memiliki kekuatan yang juga dapat digunakan untuk mencuri dana akun pengguna untuk alasan yang buruk. Dan ini adalah pertukaran yang tidak dapat dihindari guys. Solusi jangka panjang yang ideal menurut Buterin mengandalkan hak asuh diri dengan dompet multisig dan pemulihan sosial. Namun, dalam jangka pendek, pengguna perlu memilih antara pertukaran terpusat dan terdesentralisasi berdasarkan trade-off yang nyaman bagi mereka guys. Jadi kesimpulannya, dalam jangka pendek ya, investor itu perlu memilih antara bursa kustodian dan juga bursa non-kustodian atau bursa terdesentralisasi seperti Uniswap.
Namun di masa depan, beberapa pertukaran terpusat dapat berkembang yang akan dibatasi secara kriptografis sehingga pertukaran itu dapat mencuri dana pengguna dengan memegang saldo dalam kontrak pintar Validium, kata Buterin. Masa depan juga dapat membawa pertukaran setengah kustodian di mana pengguna mempercayai pertukaran dengan fiat tetapi bukan cryptocurrency, tambahnya. Sementara kedua jenis pertukaran akan terus hidup berdampingan, cara paling sederhana untuk meningkatkan keamanan pertukaran kustodian adalah dengan menambahkan bukti cadangannya guys. Dan ini akan mencakup kombinasi bukti aset dan bukti kewajibannya. Di masa depan, Buterin berharap ya semua pertukaran akan berkembang menjadi non-penahanan atau non-kustodian ya, setidaknya di sisi kripto, dan opsi pemulihan dompet terpusat ini akan ada. Tetapi ini bisa dilakukan di lapisan dompet daripada di dalam bursa itu sendiri guys, katanya. Di sisi fiat, pertukaran dapat menerapkan proses cash in ataupun cash out asli ke stablecoin yang didukung fiat seperti USDT dan juga USDC. Tapi masih perlu beberapa saat sebelum kita bisa sepenuhnya sampai di sana. Buterin memperingatkan. Jadi cukup menarik ya ide dari Buterin ini, dan gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.